Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ibadah itu ada dua, bisa dari mudah ke susah atau dari susah ke mudah, dan dua-duanya ada. Misal dari susah ke mudah, tadinya puasa Ramadan dari Isya sampai maghrib, jadi sekitar 22 jam lebih. Muncul fenomena ketidakmampuan manusia melakukan itu, maka puasa di-create lebih mudah. Cukup puasanya dari subuh sampai maghrib, jadi dari susah ke mudah. Karena prinsip agama itu memudahkan. Jadi kalau memang susah, sudah dibikin mudah saja. Perubahan puasa dari Isya sampai maghrib menjadi subuh sampai maghrib. Nanti bisa dibuka di surat Al-Baqarah 185 dan Al-Baqarah 187. Itu yang menjelaskan perubahan praktek puasa dari susah ke mudah. Kemudian bisa jadi dari mudah menuju susah. Maksudnya dalam rangka memudahkan juga. Misal sholat 5 waktu. Waktu praktek di Mekah setelah Isra dan Mi'raj, itu pelaksanaannya duhur masih 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Setelah hijrah ke Madinah, yang 2 rakaat tadi jadi 4, duhur 4, asar 4, isya pun 4. Itu dari mudah agak susah. Saya gunakan diksi agak susah Pak, karena pada dasarnya tidak ada syariat yang susah. Agak susah mungkin, karena nanti yang bikin susah bukan syariatnya, tapi dirinya yang bikin susah, bukan syariatnya. Makanya diksinya mungkin agak susah. Dari susah ke mudah, atau agak susah ke mudah, atau dari mudah ke agak susah, itu karakter ibadah gitu lah. Jadi selalu menemukan sisi tadinya ringan jadi agak berat, tadinya berat jadi agak ringan, begitu terus. Termasuk juga dalam pelaksanaan rukun Islam. Rukun Islam itu gradasi dari mudah menuju agak berat atau agak susah. Pertama syahadat, ini kan paling gampang. Syahadat itu tinggal diucapkan, selesai. Belum ngomongin sholat, belum ngomongin puasa, belum ngomongin zakat, belum ngomongin haji. Yang penting sudah bisa syahadat, selesai. Setelah syahadat, belum sholat, belum puasa, dia meninggal, kira-kira masuk mana tuh? Ada orang tadinya bukan muslim, langsung bersyahadat di satu hari, belum sempat sholat, belum sempat puasa, habis syahadat, hari yang sama meninggal. Kira-kira masuk mana nih? Cakep, mau kayak gini Pak? Jangan Pak. Jadi gampang masalah. Sampai di zaman Nabi Pak, ada orang yang punya dosa ketika masih jahiliyah, ngebunuh anak perempuannya.
dengan cara yang ngeri lah, mengerikan sekali cara. Terus dia nangis Pak, karena dia menyesali perbuatannya. Nabi nanya, kenapa ente nangis? Jawaban sahabat, Rasul, saya pernah punya dosa bunuh anak perempuan saya. Begini ceritanya. Selesai dengerin cerita Pak, cerita si sahabat ini, itu Nabi ikutan nangis. Saking sedihnya, saking tragisnya membunuh anak perempuan sendiri. Sampai Nabi bicara begini, kata Nabi, kalaulah bukan karena kamu sudah bersyahadat, saya hukum kamu setimpal dengan apa yang kamu lakukan kepada anakmu. Kalau belum syahadat, untungnya sudah dimaafkan. Jadi syahadat itu satu kalimat yang bisa menghapuskan seluruh dosa sejahiliyah apapun orang. Ketika dia belum bersyahadat, beres syahadat dihapus. Itu kualitas syahadat. Jadi paling mudah sekali. Setelah syahadat, bebannya ditambahin dengan sholat. Dan bicara sholat, timbang butuh tenaga sama waktu. Kalau orang sholat kan tidak harus keluar biaya banyak. Ada orang sholat ngeluarin duit banyak, itu 30 juta sekali sholat. Nggak ada. Sholat ibadah yang simpel saja, yang penting punya waktu, punya tenaga, bisa sholat. Terus punya kemauan, mau melangkahkan kaki, mau menggerakkan badan, selesai sholat. Setelah sholat ditambahin lagi treatmentnya Pak. Ini bertahap. Kenapa kok bertahap bisa ditambahkannya? Ya supaya tidak menyusahkan, supaya tetap masuk kategori mudah. Setelah sholat tambahin puasa. Puasa masih tidak usah punya biaya Pak. Bahkan puasa idealnya meminimalisir pengeluaran, idealnya. Walaupun terkadang pas puasa malah nambah budget. Kita yang bikin nambah, puasanya mah nggak jauh nambah Pak. Justru dengan puasa harusnya logikanya makin hemat. Tapi gara-gara kita ketemu lebaran, big sale, angpau, kue lebaran, malah nih Pak. Silaturahmi, mudik, bengkak biayanya Pak. Yang bikin ribet kita sebenarnya. Coba kalau nggak bikin kue lebaran, nggak beli baju, kan hemat. Cuman nggak kayak lebaran nanti. Bisa nggak kayak lebaran nanti kalau nggak bikin kue ya minim-minim doli sama tape lah gitu. Nah jadi rahimahumullah, puasa tidak butuh biaya, cukup punya kesabaran orang bisa puasa. Asal dia sabar, nahan lapar, nahan haus, nahan suami istri dari pagi sampai maghrib, yang penting bisa selesai. Ditambahin treatmentnya Pak. Kalau sudah tenaga, waktu bisa dikelola dengan baik, bisa diinfakkan dengan baik, bisa dikontribusikan untuk Islam dengan baik, tambahin puasa, baru treatment keempat dikasih kewajiban zakat. Keluarin dong biayanya nih. Tapi ya cukup ngeluarin uang saja Pak. Orang zakat nggak harus muter-muter masjid. Orang zakat nggak harus sa'i dari Monas ke mana. Ya zakat saja, keluarin uang, ambil uang di ATM atau ambil uang di kantong, keluarin selesai. Ditambah lagi treatmentnya Pak, dan ini mengakomodir seluruh aktivitas ibadah. So, aktivitas yang kelima ini aktivitas yang menjadi puncak ibadah. Kenapa? Karena semuanya kumpul di situ, yang kita sebut dengan ibadah haji. Makanya untuk haji ada penekanan manis tatoa ilaihi sabila, kalau sanggup. Di sholat nggak ada begitu Pak. Dirikanlah sholat manis tatoa ilaihi sabila, kalau sanggup, nggak ada itu. Karena sholat pasti sanggup, tapi kalau haji belum tentu. Makanya untuk haji khusus, untuk haji Allah tambahin perintahnya manis tatoa ilaihi sabila. Kalau mampu, kalau nggak mampu, ya udah. Kalau nggak mampu ya udah. Kalau sholat, Ustaz saya nggak mampu sholat, bohong. Benar, Ustaz saya nggak mampu, bohong. Kalau masih bisa gerak, masih bisa sholat, alasan aja itu. Tapi Ustaz badan saya stroke nggak bisa sholat, bisa.
bisa. Pakai isyarat. Ustaz, saya nggak bisa sholat sama sekali, boro-boro pakai gerakan, pakai isyarat pun nggak bisa. Itu kan bisa ngomong. Maksudnya ngomong yang lain. Teman saya udah pakai isyarat, nggak bisa pakai isyarat sekalipun. Sholatin. Terakhir itu. Atau masih bisa. Kalau emang nggak bisa pakai isyarat, sholatin udah nggak. Maka sholat, puasa, zakat atau puasa sholat tentu itu tidak pakai manis tatoa ilaihi sabila. Haji pakai. Itu gradasi dari yang mudah banget sampai ke yang agak susah. Kenapa Pak dibikin gradasi? Supaya kita tidak terbebani dengan kewajiban yang langsung berat. Karena kita paham bahwa tidak semua orang langsung bisa ujuk-ujuk pengen haji atau bisa melaksanakan ibadah haji. Apalagi dengan aturan sekarang, Pak, makin rumit nih haji sekarang. Makin ribet karena aturannya berubah lagi. Tahun lalu nggak begini, sekarang berubah tuh. Sampai ada beberapa jemaah haji yang kemudian nggak bisa dibantu oleh mutawif. Saking ribetnya sekarang. Tapi ya mudah-mudahan lancar semuanya. Hadirin Fatimah rahimahumullah, lantas haji Ustaz, apa pelajarannya kalau dengan gradasi tadi? Prinsip Islam itu Pak memudahkan. Maka kalau sudah menemukan kesulitan dalam suatu ibadah, Islam punya ruang-ruang toleransi. Bapak sholat harusnya 4 duhur, 4 asar, 4 isya. Kalau safar ada toleransi, boleh jadi 2. Bapak puasa Ramadan berat dari subuh sampai maghrib karena sedang safar. Islam punya ruang toleransi, boleh dibatalkan, nanti tinggal qadha. Atau kalau nggak bisa qadha pun sama sekali, tinggal bayar fidyah. Islam punya ruang-ruang toleransi. Kenapa? Islam hadir tidak untuk bikin susah. Makanya kalau urusan keyakinan, urusan iman, Pak, ayat yang paling cocok Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Adapun dalam konteks amaliyah, Pak, dalam konteks ibadah atau kewajiban, Allah Azza wa Jalla menggunakan surat At-Taqabun. Saya cek dulu ayatnya. Ayat ke-16 kalimatnya fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah kepada Allah dalam kurung, atau bertakwalah kepada Allah dalam kurung ibadah fisik, mastata'tum, semampu yang kalian bisa. Ini kalau ibadah ya semampunya. Haji mampu berangkat, gak mampu tidak usah. Kalau iman haqqa tuqatih, sebenar-benarnya iman, nggak boleh tidak. Tapi kalau praktek ibadah semampunya. Ustaz, saya pengen sholat, kalau berdiri susah, duduk. Ustaz duduk juga nggak bisa, berbaring. Ustaz berbaring juga nggak bisa gerak, cuma pakai ingatan isyarat bapak saya, ibu saya begitu, boleh. Ustaz, saya punya kendala penyakit yang terus-terusan keluar darah atau keluar nanah atau keluar najis, sedangkan saya harus sholat. Sebelum sholat bersihkan, pakaiin pakaian atau popok dan sejenisnya, sholat saja. Walaupun ketika sholat kotorannya atau darahnya kemudian keluar, tidak ada masalah di sholat. Jadi itu ruang-ruang toleransi pada dalam Islam. Islam ingin menghadirkan agama ini mudah. Kalau boleh Bapak lacak saja. Adakah ibadah atau syariat yang susah dalam Islam? Tolong sebutin mana Pak yang susah? Ada nggak? Nggak ada yang susah, ini betul. Ibu-ibu nggak ada yang susah Bu syariat? Yakin Ibu? Kalau Bapak senang nih kalau nggak ada yang susah. Prinsipnya tidak ada syariat yang susah, pasti bisa dikerjakan. Persoalannya mau atau tidak mau, itu aja poinnya. Insya Allah gampang. Tidak mungkin Allah mensyariatkan ibadah yang ibadah itu di luar jangkauan hamba-hamba, itu mustahil.
Tidak mungkin ada ibadah yang Allah syariatkan dan itu di luar kemampuan hamba-hamba, itu nggak mungkin. Karena kalau ada jadinya aneh. Kok Allah mensyariatkan sesuatu yang sesuatu itu tidak disanggupi manusia? Itu jadi aneh. Maka rumusnya tidak mungkin ada syariat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Pasti bisa. Persoalannya mungkin siap belum siap atau mau tidak mau, itu poin. Itu satu apa yang kita pelajari dari ibadah haji. Yang kedua, hadirin Fatimah rahimakumullah, ibadah haji dimulai dari apa, Pak? Pertama kali adalah ihram. Setelah itu habis ihram mikot. Ya, pakai ihram kemudian mikot terus wukuf. Baru nanti aktivitas lainnya, Muzdalifah, Mina, sampai ke tawafnya, sa'inya, sampai ke yang lain-lain. Tapi yang pertama kali dilakukan di tanggal 9 itu adalah wukuf. Tanggal 9 bulan Zulhijjah itu dilaksanakan wukuf. Jadi wukufnya di Arafah. Itu yang pertama kali dilakukan. Setelah itu Muzdalifah, Mina, dan seterusnya. Hadirin Fatimah rahimakumullah, pertanyaannya, kenapa harus wukuf? Kenapa harus ke Muzdalifah? Kenapa harus ke Mina? Kenapa harus tawaf? Kenapa harus sa'i? Tawafnya pun ada 3, dari mulai kudum sampai ke wada. Jumroh ada sampai 3 kali. Siapa lagi? Dan lain sebagainya. Harus dibeli hadyu, binatang sembelihan. Kenapa harus ibadahnya kayak gitu? Dan itu berlaku ribuan tahun seperti itu, Pak. Flat, nggak boleh ada yang berubah. Hadirin Fatimah rahimakumullah, ibadah itu, Pak, logis, tidak logis, masuk akal, tidak masuk akal. Kalau sudah jelas perintahnya, kerjakan. Itu prinsip seorang hamba. Kalau sudah dengar perintah, sami'na, mau logis, tidak logis, ngerti, tidak ngerti, lakukan. Karena tidak semua jenis ibadah bisa dijelaskan dengan logika. Nggak bisa semuanya dijelaskan. Pokoknya harus begitu-begitu saja. Kemarin Pak, kurban itu ada yang mengkritik, katanya tidak berperi kebinatangan. Masa binatang dibantai di 1 hari, di 3 hari? Kan bisa aja ke pasar beli daging terus dibagiin. Dia nggak tahu kalau di pasar daging itu hasil sembelihan juga. Emang dagingnya ngambil apa? Didonor, dan hasil sembelihan juga kan sudah sembelih juga Pak sebetulnya. Emang dari mana kita beli daging dari pasar ya hasil sembelihan? Sama aja kok. Ada yang sudah begitunya Pak, mengkritisi para pencinta hewan, kenapa harus motong sapi, motong kambing, motong onta sampai banyak begitu? Ya karena ibadahnya mengalirkan darah, Pak. Kurban itu ibadahnya bukan bagiin daging, tapi mengalirkan darahnya itu ibadahnya. Maka nggak bisa diganti, Bapak beli daging 100 kilo ke pasar terus dibagiin, nggak ada kurban di situ. Walaupun keluar uang lumayan besar Pak. Anggaplah sapi sekilo berapa? 100.000 kali 100 kilo berapa? 10 juta. Bapak keluarkan uang 10 juta, nggak bisa disebut kurban Pak. Kurban itu menyembelih hewannya, mengalirkan darahnya. Harus ada darah yang mengalir, itu baru kurban namanya. Dan itu ibadahnya di situ. Makanya ada kalimat yang sering kita baca, tapi terjemahnya suka salah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tolong terjemahkan Pak. Inna sholati, sesungguhnya, wa nusuki kan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku. Itu seringnya begitu. Kenapa nusuk diartikan ibadah? Kan ibadah bahasa Arab, nusuk bahasa Arab. Nusuk itu ibadah yang spesifik Pak, mengalirkan darah. Yang sering terjemahnya salah tadi. Kita sering artikan nusuk itu apa tadi? Ibadah, padahal harusnya sembelih mengalirkan darah. Sama kayak akikah itu ibadah mengalirkan darah, nusuk ibadah mengalirkan darah. Jadi harus ada yang dialirkan darahnya. Dalam kurung bahimatul
an'am, hewan ternak. Itu namanya kurban. Nah hadirin ikhwatin rahimakumullah, ibadah itu tidak harus semuanya logis, Pak. Karena mungkin tidak semuanya bisa dilogikakan. Tidak semuanya harus masuk akal. Bapak nggak usah nanya kenapa begini, nggak bisa. Misal, Pak, kenapa daging babi harus haram? Nggak bisa ada jawabannya. Bapak nanya ke Ustaz, kenapa daging babi haram? Kalau alasannya karena babi itu banyak cacing pitanya, maka mungkin ada teknologi, Pak. Ada satu alat teknologi yang bisa menghilangkan cacing pita. Kira-kira jadi haram atau tetap haram? Tetap haram. Persoalannya bukan ada atau tidak ada cacing pita. Persoalannya ada perintah dari Allah bahwa babi hukumnya haram, selesai. Itu ibadahnya. Maka haji itu menggambarkan akan banyak ritual. Yang ritual itu mungkin kita nggak bisa jelaskan kenapa, Pak. Harus pakai baju ihram, harus ada mikot, harus ada wukuf. Wukuf itu dia menjadi wadah Arafah. Gak ngapa-ngapain. Zikir boleh, tilawah silahkan, rebahan pun monggo di wadah Arafah. Sampai akhirnya kemudian nanti menjelang malam atau pas malam geser lagi. Kenapa harus nunggu malam? Setelah geser ke Musdalifah, geser lagi, pindah sampai yang harus jalan berkilo-kilo, naik bis, naik apa? Kenapa harus begitu hajinya? Ya memang begitu, contohnya. Kenapa harus tawaf 7 putaran melawan arah jarum? Kenapa harus sa'i Safa dan Marwah? Kenapa harus lemparin tugu yang menjadi simbol Nabi Ibrahim melemparin setan? Kan setannya nggak ada, maksudnya nggak ada di tugu gitu. Tapi tetap harus dilakukan acara pelemparan batu. Kenapa harus begitu? Tidak semua ibadah harus dilogikakan. Yang jelas saat kita punya perintah dari Allah, logis tidak logis, masuk akal tidak masuk akal, itulah ciri keislaman kita. Pasrah terhadap perintah setidak masuk akal apapun. Contoh lain, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditugaskan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Logis tidak logis? Masuk akal atau tidak? Menyembelih anak. Ada. Kalau sekarang mungkin ada bapak jahat membunuh anak, ya mungkin kalau sekarang. Tapi di era Ibrahim, Pak, menyembelih anak itu aneh, Pak. Dan insya Allah sampai sekarang pun akan dianggap aneh. Nggak bisa itu diterima. Tapi ini perintah Allah, selesai. Ibrahim disuruh ngajak haji, Pak. Orang pertama yang diperintahkan ngajak haji itu Ibrahim. Nanti Bapak buka di surat Al-Hajj ayat ke-27. Ada kalimat wa'adzin fin nasi bil hajj, dan serulah wahai Ibrahim, ajaklah oleh kamu wahai Ibrahim orang-orang manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi haji itu perintah untuk mengajak manusia, bukan orang beriman. Siapapun yang dirinya manusia, dia diajak untuk melaksanakan ibadah haji. Ayatnya Al-Hajj ayat 27. Ibrahim komplain, Pak. Dalam Quran agak protes lah. Kata Ibrahim, ya Allah maaf ini, saya sendirian harus ngajak manusia semuanya untuk haji, padahal saya sendirian. Kalau saya ngajakin semua orang untuk haji, caranya gimana? Pasti terbatas. Karena nggak mungkin saya keliling dunia ngajakin satu rumah supaya mereka melaksanakan haji. Itu susah, kata Ibrahim alaihissalam. Jawaban Allah, tugas kamu ajak, tugas kamu teriak. Urusan suara itu aku hantarkan kemana, dihantarkan ke siapa, itu urusan saya. Gak usah dipikirin pakai logika, karena kalau dipikirin pakai logika gak nyampe. Ada kalanya logika tidak berperan dalam perangkat bernama Islam. Ada kalanya. Kalau sudah logika tidak sanggup, tidak sampai di titik pemahaman, maka cukuplah kita memiliki iman. Kalau tidak menemukan pencapaian untuk memahami logikanya, sudah pakai iman, sudah terima saja. Kenapa warisan itu perempuan dapat 1, laki-laki dapat
Dua, kalau tidak bisa dilogikakan, sudah ini iman yang harus berperan, Pak. Terima saja. Masalah nanti tapi Ustaz dengan tapinya nanti malah gak diamalin. Pada terima saja dulu sebagai sebuah aturan dari agama. Islam pengennya laki-laki dibaginya 2, perempuan dikasihnya 1, sudah di situ. Ustaz, kenapa laki-laki kok bisa punya istri 4, perempuan nggak boleh punya suami 2? Ya sudah begitu dulu. Kan ini kebolehan bukan diperintahkan gitu. Kalau boleh kan diambil monggo, tidak diambil silakan, kan kebolehan, bukan kewajiban wajib, nggak ada kewajiban, boleh saja. Tapi kenapa perempuan tidak punya ruang-ruang begitu? Ya aturannya begitu. Hadirin jemaah rahimakumullah, Ustaz, kenapa kalau kita mau kurban 10 hari pertama kita tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut? Ya aturannya begitu. Kalau kau dicari-cari hikmahnya nanti, dicari-cari hikmahnya sangat mungkin bisa dicari-cari. Para ulama bisa banyak penjelasannya. Tapi prinsip seorang muslim ketika mendapatkan perintah sudah sami'na wa ata'na. Logis, tidak logis, masuk akal, tidak masuk akal. Tapi kalau ibu mau mencari hikmah, bapak ingin mencari pelajarannya, monggo, dan pasti Allah berikan itu. Misalkan kenapa tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, bisa dijalankan? Bisa. Tapi sementara Pak, tidak semua orang punya kemampuan akal, intelektual yang cukup tinggi untuk memahami hal itu semua. Nah kayak kita saja yang awal sudah terima saja sami'na wa ata'na. Jangan potong kuku, nggak usah potong kuku. Jangan potong rambut, nggak usah potong rambut. Kalau mau kurban. Kemudian kayak haji sudah gerakan haji begini aja. Ustaz, kenapa kalau orang umroh atau haji tidak boleh pakai minyak wangi? Kan tahu dong badan kita. Aturannya begitu Pak. Sudah biarin aja gitu. Kenapa kok harusnya pakainya 2 kain saja? Kan malu, kelihatan. Memang begitu aturannya. Kenapa nggak boleh pakai peci ketika sedang umroh atau sedang haji atau sedang ihram? Dalam keadaan ihram tidak boleh pakai peci. Sudah begitu aturannya. Maka yang berperan adalah kualitas keimanan, bukan logikanya. Atau mungkin bahasnya logika iman, bukan logika akal. Cukupkan sami'na wa ata'na. Dan kadang Pak, Islam itu hanya butuh kepasrahannya, bukan intelektualnya. Alih-alih nanti jadi hamba yang baik, kalau pintar malah jadi ngorek-ngorek agama, Pak. Malah jadi ngotak-ngatik agama. Atau tidak sedikit Pak yang ngotak-ngatik agama gara-gara saking pintarnya. Cukup sami'na wa ata'na salah. Bukan berarti kemudian tidak boleh pintar. Tentu boleh Pak, nanti saya jelaskan di akhir. Poinnya adalah orang itu harus mulai dulu iman kepada apa yang sudah Allah syariatkan, yang sudah Allah ajarkan. Saya tanya dulu Pak, kalau kita ngajarin Quran, iman dulu, suruh kita tanamkan ke anak-anak kita, atau suruh bacanya dulu? Imannya kita tanamkan dulu atau bacanya dulu? Salahnya kita di situ. Yang betul itu kalau bicara Quran, bicara ibadah, tanamkan imannya dulu, baru sisanya praktek. Jangan dibalik. Urutan pendidikan Luqman Al-Hakim. Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Suruh ngapain Pak? Luqman suruh ngapain? Yang pertama tadi, la tusyrik, jangan syirik. Berarti disuruh punya iman. Habis jangan syirik, apa lanjutannya? Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Disuruh berbakti sama orang tua. Iman dulu baru berbakti. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Pahala itu pasti bakal dikasih,
mau ada di langit, mau ada di bumi, mau ada dalam batu, kalau sudah melakukan kebaikan pasti akan dibalas. Sebab akibat pada ketiga. Belum ngomongin ibadah yang lain. 1. Tauhid, 2. Birrul walidain, 3. Memahami hukum sebab dan akibat. Kalau mengerjakan apa resikonya, kalau meninggalkan apa resikonya. Itu pendidikan anaknya. Baru yang keempat disuruh ngapain? Disuruh sholat. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Wahai ananda, dirikanlah sholat. Sholat itu pelajaran keempat. Urutannya iman dulu, berbakti dulu, paham sebab akibat dulu, baru disuruh praktek sholat. Sehingga anak Pak, karena sudah punya mental satu, punya iman, disuruh sholat bukan karena bapak, tapi karena Allah. Birrul walidain, dia menghormati bapak, menyayangi bapak. Bapak nyuruh sholat, ibu nyuruh sholat, dia manut karena dia punya birrul walidain. Si anak ketika ditinggalkan ibu bapaknya tetap bakal sholat. Pak, kenapa? Karena dia paham resiko meninggalkan sholat apa, bukan dimarahin bapak. Resiko meninggalkan sholat Allah tidak suka, resiko mengerjakan sholat Allah suka karena punya iman. Itu urutan pelajaran. Jadi bukan suruh mbak sholat dulu atau suruh ngaji dulu, harus punya. Haji mengajarkan Pak logika iman yang didominankan. Jangan terlalu pakai logika kebanyakan. Sami'na, jalan saja dulu. Kita percaya bahwa tidak mungkin ada ibadah yang tidak memiliki manfaat. Tidak mungkin. Pasti semua ibadah ada manfaat. Kita punya di situ, Pak. Itu logika. Nah, hadirin rahimakumullah. Untuk menguji kualitas iman ini, kadang dalam Al-Quran atau dalam sejarah para nabi, perintah dalam Islam itu selalu melanggar batas-batas kewajaran, Pak, yang jadinya unlogik. Contoh misalkan Nabi Ibrahim harus nyembelih anak, harus ekstrim memang, Pak, supaya orang menghadirkan rasa iman. Harus betul-betul sami'na. Karena kalau disuruh yang biasa aja, Pak, kadang-kadang kita ini yang disuruh biasa aja, udahlah gitu aja. Tapi kalau yang ekstrim, Pak, ini kan butuh imannya lebih dominan dan kuat. Kalau dikasih perintah yang ekstrim, contoh misalkan, kenapa jihad dalam agama Islam itu bagi orang-orang munafik berat, Pak? Ya karena resikonya mati. Maka ketika diajak jihad, mikir-mikir, jihad jangan mana istri cantik lagi, anak lucu-lucunya, harta lagi banyak-banyaknya, bisnis lagi untung-untungnya, jangan mikir itu. Padahal yang sudah sami'na, jihad saja. Dulu di zaman para sahabat, zaman Nabi kan begitu, Pak. Jadi iman itu menjadi dominan dalam ibadah. Paham tidak paham, logis tidak logis, ketika nasnya sudah ada, teksnya sudah ada, kita yakini ini dari Allah. Bismillah, sami'na wa ata'na. Khalas di situ dulu, Pak. Nanti sisanya Pak, kita menunggu pertolongan dari Allah. Ibadah itu sekian persen usaha kita, selebihnya pertolongan Allah. Maka tidak boleh ada orang rajin ibadah sombong, itu nggak boleh. Kenapa Ustaz, kok orang yang rajin ibadah nggak boleh sombong? Usaha kita hanya sekian persen, sisanya pertolongan Allah. Masa kita sombong dengan pertolongan Allah? Kan nggak boleh. Kalau bahasa istilah Sunda itu apa? Abulku, bukan abulku payah putut, adian kuda beru. Artinya tuh, adian kuda beru itu bangga dengan barang punya orang, benar ya? Gitu ya. Jadi kita bangga dengan barang punya orang. Yang punya peranan ibadah Allah. Oh, yang sombong Bapak Ibu, kan yang punya peranan Allah, Pak. Kita bisa tahajud, Allah yang berperan, karena Allah yang bangunin. Coba kalau nggak bangun-bangun, bisa tahajud. Yang membuat kita bisa puasa sunnah, Allah yang kuatkan. Karena kalau nggak kuat, nggak bisa puasa. Haji, Allah yang mampukan. Karena kalau tidak mampu, nggak mungkin bisa berangkat haji. Jadi dimampukannya oleh Allah.
Sehingga tugas kita lah tinggal sami'na wa ata'na, tinggal bikin aktivitas, tinggal bikin amalia, sisanya tunggu pertolongan Allah. Yakini begitu dulu, karena domain ibadah itu domain iman. Yang penting ada dulu inginnya, ada dulu niatnya. Maka kenapa bagi seorang muslim punya niat baik itu penting, Pak? Saya kasih ilustrasi. Hadirin Fatimah rahimahullah, beres subuh nih, Pak. Sudah selesai subuh, bapak pulang ke rumah, ibu pulang ke rumah. Ibu niatin dari subuh sampai duhur, niatin sedang nunggu waktu sholat duhur. Niatin begitu. Pulang dari Masjid Baitur Rahman, nyampe rumah, ibu masak, bapak bersih-bersih, nyapu segala macam. Ngapain kok nyapu? Ngapain masak? Nunggu sholat duhur. Maka selama nyapu, selama masak dihukumi sedang sholat. Sepanjang itu Pak dihukumi sedang sholat. Kenapa? Karena niatnya sedang nunggu sholat. Dari duhur ke asar, niatin nunggu lagi. Mau tiduran dulu, kue lulah, ngapain? Nungguin waktu asar. Maka selama tidur dihukumi sedang sholat, bukan sedang tidur. Karena sedang nungguin sholat. Nah itu keyakinan itu, iman itu di situ, niat itu begitu. Selebihnya pertolongan Allah ternyata Pak, mohon maaf, kita lagi nungguin sholat asar, lagi tiduran, ternyata langsung lewat. Maka kita meninggal dalam keadaan sedang sholat, bukan sedang tidur. Karena lagi nungguin walaupun badannya tiduran, tapi dia kan niat pengen sholat, cuma dilalahnya tidak Allah izinkan, meninggallah sebelum waktu asar datang, dihukumi sholat, Pak. Saya punya bapak angkat, Pak, di daerah Setu, Bekasi, Jakarta. Jadi beliau mau sholat asar, pusing, Pak, udah wudhu, udah basah badannya, terus pusing. Akhirnya beliau balik lagi ke kamar, rebahan. Niatnya cuma nunggu supaya pusingnya hilang, rebahan doang. Ternyata setelah rebahan beliau meninggal. Jadi sholat asarnya nggak sempat. Istrinya sudah ke masjid sholat asar. Kata istrinya, kok si Abi nggak datang-datang? Tadi wudhu bareng, cuma istrinya duluan, suaminya malah balik ke kamar. Karena tadi pusing. Cuman waktu mau pamit kata si Abi, pusing nih, mungkin ini mungkin ke kamar lagi. Ternyata nyampe kamar sudah meninggal. Ya mudah-mudahan dihukumi sedang sholat. Nah hadirin Fatimah rahimahumullah, pentingnya niat begitu. Kita bicara haji, Bu, yang penting niat dulu. Dan niat itu saya perjelas dulu. Niat itu bedanya dengan keinginan Pak atau pengen. Niat itu harus ada aksi. Kalau nggak ada aksi nggak bisa disebut niat. Aksinya apa? Kalau misalkan haji, nabung, itu aksi. Jadi kalau belum nabung ya belum niat. Ustaz ternyata baru nabung 2 kali, baru nabung 3 kali meninggal, dihukumi haji, Pak. Dihukumi haji. Walaupun nabung baru 3 juta, baru cicilannya 3 juta, itu belum meninggal karena belum bisa menunaikan, kan sudah waktunya dan belum bisa menunaikan kewajibannya, dihukumi haji. Kaidahnya begitu, Pak. Saya kasih argumentasinya, kasih dalilnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka. Kata sahabat Rasul, maaf ini, kalau yang membunuh masuk neraka, oke. Kalau yang dibunuh masuk neraka, logikanya gimana? Kan dia korban, dia dibunuh, masa sama-sama masuk neraka? Jawaban Nabi, Pak, 2 orang ini di rumah mereka masing-masing punya keinginan untuk membunuh. Si A pengen bunuh si B pengen bunuh si A. Dua-duanya ingin saling membunuh. Sudah bawa senjata masing-masing, mungkin pedang apalah gitu. Ketika mereka sudah punya keinginan membunuh, dua-duanya beraksi, melakukan aksinya. Mereka jalan ke satu tempat yang disepakati untuk adu duel. Berarti dua-duanya pengen saling membunuh dan mereka telah
setelah membuktikan, membuat aksi untuk saling muncul. Nyampe lah di tempat aduelnya, Pak, di tempat ngadunya, sparringnya. Ternyata yang satu lebih jago, yang satu kurang jago, yang kurang jago mati. Tapi kan dia sudah punya niat dan punya aksi, maka dua-duanya masuk neraka. Selesai. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, maka ibadah yang kita dapatkan dari Allah, tugas kita sami'na wa ata'na, mulailah melakukan aksinya, sisanya itu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan sering dengar, Mbak, ada orang yang tidak punya uang tapi bisa haji, ada orang yang tidak punya uang tapi bisa umroh, ada orang yang nggak punya penghasilan tetap tapi bisa kurban, karena mereka punya niat. Yang selebihnya Allah berikan pertolongan. Tugas kita cuma mancing Allah, memantaskan kita ngasih pertolongan, Pak. Tapi harus punya aksinya, harus punya actionnya. Actionnya apa? Pantes nggak? Gitu. Jadi beraksinya tidak, actionnya tidak, pengennya selangit. Ya susah, Pak. Saya mah pengen Ustaz, tapi gimana ya? Kepikirannya bakal lama, bakal nabungnya banyak, dan kayaknya penghasilan saya tidak cukup. Kebanyakan mikir. Dalam banyak hal, Pak, coba buang dulu mikirnya. Ustaz, saya pengen haji sekeluarga, ada 10 orang, bisa nggak? Bisa, insya Allah. Nabung saja dulu, sisanya tunggu pertolongan dari Allah sambil usaha yang bisa kita lakukan. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau perang itu jumlah pasukan Nabi rata-rata sedikit. Perang Badar 300-an melawan 1000. Perang Uhud 700 lawan 3000. Rata-rata begitu perang di zaman Nabi. Tapi alhamdulillah yang menang Nabi, walaupun jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena sekian persen usaha yang mereka lakukan, sisanya pertolongan. Ibrahim alaihi salam ketika menyembelih Ismail, usahanya ada, Pak, nuntun Ismail ke tempat penyembelihan. Pas mau disembelih turun pertolongan, Ismail dirubah jadi kibas. Itu kan pertolongan. Jadi tugas kita cuma bikin aktivitasnya, bikin aksinya, tunggu pertolongannya. Kalau kemudian Ustaz, ini susah betul saya mendidik anak, susah betul mendidik masyarakat, susah betul mendidik keluarga, bikin aja dulu amanah, sisanya tunggu pertolongan. Jangan semuanya harus selesai di tangan kita, Pak, sombong namanya. Biar tunggu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika sedang melaksanakan ibadah haji, ada persoalan yang harus dipahami bahwa inti haji adalah kepedulian, Pak, bukan sebatas ritual saja. Di zaman Abdullah bin Mubarak ada praktek haji sebanyak 600.000 orang, Pak, jemaahnya waktu itu, dan kesimpulannya tidak ada yang mabrur. Ada yang haji sampai 600.000, tapi yang mabrur tidak ada. Karena ini jadi masalah, Pak. Kenapa? Karena kok banyak yang haji tapi tidak ada yang mabrur, ini gimana? Malaikat ngobrol, Pak, kedengaran sama Abdullah bin Mubarak. Ini cerita kalau para tabi'in begini, Pak, ya. Kadang-kadang ceritanya agak sedikit unik, tapi intinya ya kita percaya karena redaksinya sahih dan literatur para ulamanya juga ulama yang sikoh, ya. Jadi kita percaya sebagai sebuah data. Abdullah bin Mubarak dengan malaikat ngobrol, kesimpulannya tidak ada yang mabrur kecuali satu orang, dan satu orang itu tidak ikut haji, Pak. Tidak ikut haji, tapi nanti bisa kejawab, Pak, kenapa kok tidak ikut haji tapi dia bisa mabrur. Kita nanti bisa jawab dengan contoh sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, yang tidak haji ini tapi dia mabrur adalah seorang tukang sol sepatu di sebuah daerah. Abdullah bin Mubarak akhirnya, Pak, nyari daerah tersebut dan nyari tukang sol sepatu tersebut. Ketemu di dalamnya. Setelah ketemu, kata Abdullah bin Mubarak, "Kamu fulan bin fulan?" "Iya," kata tukang sol sepatu. "Kerjaan kamu sol sepatu?" "Iya." "Kamu harusnya haji tahun ini tapi tidak berangkat haji?" "Betul." "Boleh nggak saya ngobrol?" "Ayo ngobrol." Pertanyaannya, kok kamu bisa tidak berangkat haji?
Kenapa? Dijawab oleh tukang sos sepatu, saya itu mau berangkat haji, sudah nabung punya uang 300 dirham. Berarti sudah nabung, sudah niat belum? Sudah niat ya, karena dia sudah nabung 300 dirham nilainya. Tinggal berangkat ke Mekah, selesai urusannya, haji saya. Tapi pas mau berangkat, istri saya mencium aroma masakan lezat. Pokoknya ini masakan enak aromanya. Kata istrinya yang ngidam, Bang, pengen Bang, ini masakan sedap banget kayaknya ini rasanya. Kecium sama saya Bang, tolong cariin, beliin. Kan kalau orang ngidam gitu, Bang, pengen cendol yang ada di Garut Bang, beliin kalau bisa Bang. Kejauhan di Garut. Bang, pengen bubur yang ada di Cirebon. Ya namanya orang ngidam Bang, mintanya macam-macam Bang. Ini ibu ini atau mbak ini pengen makanan yang aromanya sangat menyengat dan wangi dan sedap rasanya. Singkat cerita, karena ngidam suaminya keliling, pergi keliling nyari sumber masakan di mana. Niatnya mau beli, keliling dan sampai akhirnya ketemu rumah yang sudah hampir roboh. Rumahnya hampir roboh. Akhirnya bapak-bapak ini atau sahabat ini bilang, Assalamualaikum ke segala macam. Setelah keluar si ibu ini ngomonglah si bapak ini, Bu, saya ini punya istri lagi ngidam. Ibu masak kelihatannya enak, boleh nggak tuh saya beli karena istri saya mau? Mohon dibantu Bu. Kata si ibunya, maaf Pak, makanan yang saya masak buat bapak haram hukumnya. Tapi kalau buat kami sekeluarga halal hukumnya, boleh kami makan. Si bapak ini bingung, kok ada makanan haram bagi beliau tapi halal bagi keluarga yang bersangkutan. Akhirnya nanya, kenapa kok bisa begitu konsepnya? Dijawab oleh si ibu ini, Pak, saya itu janda tua, kehilangan suami, kehilangan kepala keluarga, tidak ada income yang bisa saya dapatkan. Pinjaman sudah di mana-mana dan sekarang nggak ada yang mau ngasih pinjaman. Anak saya kelaparan, kakak saya keliling sebagai seorang ibu, naluri seorang ibu, saya keliling dari makanan. Pinjaman nggak ada, minta nggak dikasih, ketemu bangkai keledai. Saya ambil bangkai keledai dagingnya, saya bawa ke rumah, saya masak. Itulah aroma masakan yang istri bapak, yang bapak cium. Hasil masakan bangkai daging keledai. Bagi bapak haram jelas, karena bapak punya uang bisa beli yang lain. Bagi kami halal Pak, karena kondisinya darurat. Dan kalau begitu sedih Pak, si bapak ini pulang ke rumahnya, diambil uang 300 dirham, dikasih semuanya ke si tetangganya tadi. Bu, ini uang 300 dirham, pakai, jangan makan tuh bangkai keledai, buang, ganti dengan yang lain. Ini uangnya, ditinggal. Hajinya jadi kan? Enggak. Niatnya sudah belum? Dihitung haji atau tidak? Dihitung haji. Mabrur. Walaupun tidak berangkat haji, tapi niatnya sudah dan inti hajinya sudah tercapai. Apa inti haji? Kepedulian terhadap sesama. Jadi kalau ada orang yang sudah haji, keharusannya Pak, dia jadi orang yang lebih peduli dengan warga sekitarnya. Itu konsekuensi jadi haji. Kalau tidak mau peduli ya jangan dulu. Kalau tetap haji silakan haji saja. Tapi jangan sampai tidak punya rasa kepedulian. Harus peduli. Karena pulang-pulang ya masa nggak peduli. Kita diajarkan Pak Haji itu satu, pakai baju ihram sama, mau kondektur, mau direktur, mau jenderal, mau kopral, pakaiannya sama, nggak ada bedanya. Mentang-mentang jenderal bintang 4, kemudian dia sendirian, yang lain nggak boleh, nggak bisa Pak. Nyampur aja, kecuali presiden ya. Itu ada khusus dikawal. Tapi kalau jalan-jalan, nggak usah kemudian pakai apa gitu, sama saja di hadapan Allah Azza wa Jalla, nggak ada bedanya. Sehingga tidak boleh ada perasaan, wah saya lebih tinggi dan yang lain lebih rendah. Kita makan bareng-bareng, tidur ya sama-sama, ibadah ya sama-sama. Equality, egaliter dijadikan sebagai fondasi dalam ibadah haji, termasuk kepedulian. Maka semakin orang itu sampai pada puncak ibadah haji, dia semakin peduli kepada sesamanya. Orang yang setelah haji tidak punya rasa kepedulian,
ada persoalan dalam hajinya yang harus dibenahi. Karena idealnya orang haji pulang-pulang yang jadi lebih peduli. Terakhir, hadirin ikhwati rahimakumullah, zaman penjajahan dulu, zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, alumni haji cuma jadi 2 saja. Kalau bukan pejuang dalam kurung mujahid, maka yang kedua dia akan jadi ulama. Alumni haji yang bisa haji pulang-pulang, kalau nggak jadi pejuang, ya dia jadinya ulama. Dulu zaman penjajahan begitu. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat haji, pulang-pulang jadi kiai, bikin ormas Muhammadiyah. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari pergi haji, pulang-pulang makin kuat kiainya, bikin ormas namanya NU. Itu rata-rata haji begitu. Atau pulang-pulang jadi mujahid, Agus Salimnya yang lain. Jadi saya rasa haji punya satu nilai lebih, membangkitkan semangat perjuangan dalam diri manusia, entah berjuang dengan penanya atau berjuang dengan pedang. Dua-duanya bisa diambil. Dan kita berharap mudah-mudahan yang berangkat haji tahun ini pulang dalam keadaan selamat. Amin. Walaupun terakhir saya dengar sudah ada yang mulai berjatuhan satu persatu karena faktor umur dan sakit, mungkin sudah ada datanya berapa ratus, sudah 100-an kalau tidak salah warga Indonesia yang meninggal di sana. Ya, mudah-mudahan jemaah haji Indonesia berangkat selamat, pulang selamat, dan pulang-pulang sampai pada kualitas hajinya, menjadi pribadi yang bisa saminna wa ata'na dalam menjalankan ibadah apapun ke depannya, dan pulang-pulang bisa lebih peduli kepada sesama. Katakanlah gini, ibadah haji dengan kepedulian ibarat cangkang dengan isinya. Kalau kita beli sesuatu nggak pakai cangkang, kadang-kadang kita risih. Kenapa? Nggak ada bungkusnya. Tapi kalau beli bungkusnya doang, nggak ada isinya, ya kita percuma. Ngapain beli sesuatu tapi bungkusnya doang, gitu. Isinya nggak ada. Jadi dua-duanya penting, Pak. Baik cangkang maupun isi, dua-duanya penting. Haji adalah bagian cangkangnya, harus dikerjakan sebagaimana tuntunan agama, tapi ruh daripada ibadah haji melahirkan pribadi yang jauh lebih peduli. Jangan sampai haji dan kepedulian dipisahkan, karena seperti memisahkan cangkang dengan isinya. Kalau beli sesuatu, ya cangkang dan isinya belilah, begitu. Jangan sampai tidak dibeli cangkang dan isinya. Beli mangga, beli buah-buahan, beli makanan, ya ada bungkusnya, ada isinya. Beli dua-duanya. Kalau ada yang jual isinya doang, cangkangnya nggak dijual, ya urusan makanan masih boleh lah. Tapi kalau urusan agama dan ibadah, dua-duanya harus ada, cangkangnya dan juga isinya. Jangan sampai kayak gini. Orang pelihara sangkar burung, tapi burungnya nggak ada, sangkarnya dibagus-bagusin. Orang makan tapi nggak kenyang-kenyang, atau orang mandi tapi nggak bersih. Mandi itu cangkangnya, bersih itu intinya. Jangan sampai orang sering mandi tapi bersihnya nggak dapat, gitu. Jangan sampai orang rajin ibadah tapi kemudian tidak dapat ruh daripada ibadah. Maka mudah-mudahan yang haji dari Indonesia, termasuk yang haji dari belahan bumi manapun, kalau mereka sudah melaksanakan ibadah haji di sana, pulang-pulang punya rasa kepedulian, punya rasa kepedulian terhadap umat, punya rasa sayang terhadap masyarakat, sehingga punya terobosan yang sudah dilakukan oleh para alumni haji. Saya yakin, Mbak, sebetulnya kalau beneran hajinya betul-betul memaksimalkan perannya di sana, pulang-pulang itu bisa jadi agent of change, agen-agen perubahan. Harapannya memang begitu, karena Nabi sudah begitu. Kalau orang sudah mencapai titik tertentu, idealnya sampai di kualitas tertentu. Tapi ya sekali lagi, namanya kehidupan tidak bisa sesuai harapan semua. Maka tugas kita kan mendoakan, sekaligus mudah-mudahan kita semua juga suatu saat dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Yang penting mulai dulu amaliyahnya, mulai dulu niatnya, sisanya tunggu pertolongan Allah. Karena la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuma Allah yang punya otoritas. Tugas kita hanya menyiapkan usaha dan menyiapkan sebab supaya Allah memantaskan kita semua. Saya yakin, seyakin-yakinnya, saya ulang, saya yakin, seyakin-yakinnya tidak ada yang mustahil
bagi Allah Azza wa Jalla. Jangan dulu diukur pakai logika. Usaha saya sudah tua, dari mana? Gak mungkin, gak bisa. Stop dulu Pak, itu merusak keimanan. Stop aja dulu. Yakinkan saja dulu, insya Allah bisa. Allah yang kasih pertolongan. Kalau toh tidak ditakdirkan tercapai, kita sudah niat, kita sudah bikin sebab, kita sudah menyiapkan alasan Allah memantaskan kita. Mudah-mudahan dihukumi tuntas walaupun belum dikerjakan. Tinggal gitu aja. Ini poin pentingnya supaya kita tidak berputus harapan dengan apapun itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Yakinkan, saya yakin bisa begini, saya yakin bisa begitu, saya yakin bisa begini, saya yakin bisa begitu, karena Allah yang maha berkuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bahkan bagi Allah kadang tidak harus ada sebab, karena Allah punya redaksi pun kadang-kadang tidak perlu adanya sebab. Yang penting yakin dulu, manteng dulu, nyantol dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai tidak punya cantolan kepada Allah. Cuman. Ini cuman saja. Bagi yang sanggup langsung nyantol ke Allah, silahkan. Dan itu luar biasa. Tapi kalau ada yang butuh perantara guru untuk nyantolin, maka silahkan punya guru. Kalau memang sanggup sendirian, silahkan. Meyakinkan iman, menguatkan iman, bersihin hati, bersihin kalbu, nyantol ke Allah. Kalau bisa sendirian, silakan. Tapi kalau butuh guru, ya silakan cari guru yang bisa nyantolin hati ke guru, guru ke gurunya, gurunya ke gurunya, terus sampai gurunya ke Nabi, gurunya ke Allah. Nyantol. Sama kayak gerbong kereta api zaman dulu Pak, atau pas semapur. Kereta api zaman dulu kan yang mesinnya di depan, yang lain ngikut, yang menghubungkan antara satu dengan gerbong yang lain ya cantolan airnya. Tak penting Pak sama beda dan segalanya, yang penting nyantol. Yang penting tugas kita nyantolin hati ke guru, yang gurunya nyantol hati ke gurunya terus sampai ke. Ini cerita Pak, cerita ini mungkin bisa benar bisa salah, tapi saya ingin bangun cara berpikirnya. Imam Abu Hanifah ketika punya murid dua, waktu itu baru dua. Yang satu kata Imam Abu Hanifah sama dua-duanya Pak. Kata Imam Abu Hanifah, kita akan nyebrangin sungai, tapi nggak ada jembatannya, kita injek ke air. Memang bisa Syekh? Bisa insya Allah. Gimana caranya Syekh? Bilang saja Bismi Abi Hanifah. Bismi dengan menyebut nama Abu Hanifah. Ini muridnya yang satu, oke, siap guru, aman. Yang satu lagi mikir, kan harusnya Bismillah dong, bukan Bismi Abi Hanifah. Salah nih guru nih, kacau. Singkat cerita Pak, yang satu murid ikutin Bismi Abi Hanifah bisa nyebrang, yang satu bilang Bismillah nyemplung. Tapi ini cerita lagi, sekali lagi ini cerita bisa benar bisa salah. Imam Abu Hanifah nyolongin yang cemplung. Ditanya, kenapa kamu kok nyemplung? Saya nggak tahu, cuma saya tadi bacanya Bismillah bukan Bismi Abi Hanifah. Karena saya ngerti itu guru, bukan Bismi Abi Hanifah dong. Itu malah yang salah. Kata Imam Abu Hanifah, kamu sudah kenal Allah belum? Kamu sudah tahu Allahnya belum? Kenal Allahnya belum? Ya, lagi belajar. Kalau kamu belum kenal Allah, ya, cantolkan kepada guru yang sudah kenal Allah. Tapi sekali lagi ini cerita saja Pak, tidak usah dipikir oh ini benar atau enggak benar. Poinnya, kalau kita bisa langsung silahkan kepada Allah. Kalau butuh guru, hiduplah kepada guru, bisa diantarkan oleh guru. Mudah-mudahan kita bisa semakin yakin, semakin peduli, dan semakin memahami bahwa haji tidak sekedar ritual. Dia adalah ruang-ruang toleransi yang Allah berikan agar kita mendapatkan kemudahan. Dan mudah-mudahan Allah sehatkan kita, berkahi kita, dan membuat kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah haji suatu saat nanti. Yang sudah bisa berangkat lagi, yang belum bisa berangkat, mudah-mudahan dalam waktu yang cepat. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi